Yang pertama adalah puasa. Kita lihat dulu yang pertama arti daripada puasa. Puasa ini diambil dari kata soma yasumu soman wasiyaman, yang artinya al-imsak atau menahan. Ya, teman-teman kadang-kadang suka mendengar imsak. Nah, itu artinya waktunya menahan, ya. Menahan diri untuk tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Kemudian secara istilah, puasa ini diartikan menahan diri dari makan, minum, dan juga hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi ini adalah arti daripada puasa. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan bahas ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, di sini nanti ada syarat wajib, ada syarat sah, kemudian juga ada rukun puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga sunah-sunah puasa. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang pertama ini ada syarat wajib. Jadi kalau teman-teman sudah memenuhi syarat ini, berarti teman-teman wajib melaksanakan puasa. Yang pertama berakal. Berakal ini artinya orang yang pikirannya sehat. Jadi tidak termasuk orang gila ataupun orang yang punya kelainan pada otaknya atau fungsi otaknya tidak sempurna, itu tidak wajib puasa. Kemudian yang berikutnya adalah balik. Balik ini cukup umur, ya. Kemudian yang ketiga adalah kuat. Orang yang kuat puasa dia wajib, tapi orang yang lemah, misalnya sudah tua atau sakit dan lain sebagainya, karena tidak kuat maka dia tidak wajib melaksanakan puasa. Yang berikutnya ada syarat sah. Syarat sah ini berarti kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, berarti ibadah puasanya sah. Yang pertama beragama Islam, ya. Jadi selain beragama Islam, dia bisa puasa tapi puasanya tidak sah dalam hukum Islam. Kemudian yang berikutnya memayyiz. Memayyiz ini artinya bisa membedakan antara yang baik dan buruk atau yang benar dengan yang salah. Kemudian berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Jadi ini khusus bagi perempuan. Jadi kalau perempuan sedang haid atau nifas, maka puasanya tidak sah. Jadi harus suci dari haid dan nifas, ini khusus bagi perempuan, maka puasanya baru sah. Kemudian yang berikutnya adalah waktu-waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan puasa, seperti 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Juga hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi pada hari-hari tersebut tidak diperbolehkan atau diharamkan berpuasa. Kemudian berikutnya adalah rukun puasa. Nah, rukun puasa ini yang pertama ada niat. Jadi teman-teman harus berniat melaksanakan puasa, ya. Teman-teman insya Allah sudah hafal, ya, seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, ini dua hal ini termasuk rukun daripada puasa. Oke, next. Yang berikutnya, ketentuan puasa yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi, kalau sengaja ini membatalkan, tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, maka hal ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa lupa bahwa ia berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah disempurnakan puasanya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah muntah dengan sengaja. Jadi kalau muntah dibuat atau disengaja itu batal. Jadi memang ada orang yang mau muntah itu tapi disengaja. Tapi kalau yang tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya memang karena ada hadis Nabi juga, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang terpaksa muntah, tidaklah wajib mengqadha atau mengganti puasa.
Tetapi barang siapa yang mengusahakan muntah, artinya muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengqadha atau mengganti puasanya. Kemudian yang berikutnya haid dan nifas. Jadi ini khusus bagi perempuan. Kalau sedang puasa kemudian datang masa haid ataupun nifas, maka puasanya ini otomatis batal. Kemudian yang berikutnya adalah hilang ingatan. Jadi kalau misalnya dalam kondisi puasa, fungsi akalnya atau hilang ingatannya, maka puasanya batal. Ketentuan yang berikutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Nah, sunnah-sunnah puasa ini banyak sebenarnya, tapi Ustaz hanya mengambil beberapa hal saja. Yang pertama adalah sahur. Sahur itu makan sebelum azan subuh ya. Karena memang Nabi SAW bersabda, makan sahurlah kamu karena makan sahur itu berkah. Artinya berkah ini menguatkan badan dan juga bisa menahan lapar karena puasa. Kemudian mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya itu agak diakhirkan atau menjelang mau azan subuh, tapi tidak terlalu mepet juga ya. Karena Nabi SAW juga beliau senantiasa mengakhirkan sahur dan juga menyegerakan berbuka. Ini juga termasuk sunnah puasa. Kemudian membaca doa ketika buka puasa. Ya, teman-teman hafal doanya ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, atau mau ditambahkan zamal zama'u wa batalatil uruku wa sabatil ajru insyaallah. Kemudian iktikaf ya, biasanya pada 10 hari di akhir bulan Ramadan iktikaf, ataupun ada hal lain misalnya berbuka dengan yang manis, banyak melakukan amal kebajikan, ataupun memberi makan untuk orang berbuka puasa. Nah, itu juga termasuk sunnah-sunnah puasa. Yang berikutnya ada orang yang diperbolehkan tidak puasa. Yang pertama ini adalah orang sakit. Ya, sakitnya ini sakit yang memang diharuskan dia tidak diperbolehkan berpuasa atau tidak kuat puasa. Tapi kalau sakitnya masih kuat, masih bisa puasa, nah ini dia masih harus puasa. Tapi kalau sakitnya harus meninggalkan puasa, maka dia harus membatalkan puasa atau boleh membatalkan puasanya. Tapi nanti harus diganti atau dikodok di bulan lainnya. Kemudian yang berikutnya ada musafir. Musafir ini orang yang dalam perjalanan jauh ya, kurang lebih dikatakan ada perjalanan itu 80,640 km. Nah, ini nanti puasanya wajib dikodok. Kemudian yang berikutnya lansia, orang yang tua lanjut usia, yang sudah tidak kuat lagi berpuasa. Ya, nanti ini diganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu membayarkan sedekah sebanyak berapa hari dia tidak berpuasa. Ya. Kemudian yang berikutnya wanita hamil atau sedang menyusui. Nah, ini kalau sedang hamil atau menyusui diperbolehkan untuk tidak puasa ya, karena khawatir bisa membahayakan anak yang ada di dalam kandungannya. Nanti diganti dengan kodok ataupun juga membayar fidyah. Kemudian yang terakhir adalah hikmah daripada melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama ini hikmah puasa diantaranya adalah kuat memegang amanah. Kenapa? Karena orang puasa itu dia dilatih jujur ya, gitu. Kemudian mampu mengendalikan nafsu, karena orang puasa itu biasanya nafsunya sedikit terkekang karena kondisi dia sedang dalam keadaan lapar atau lemas. Kemudian peduli terhadap sesama, karena kalau puasa itu kita ngerasa lapar. Nah, jadi kita kadang-kadang terbayang bagaimana kondisi orang-orang yang sehari tidak makan atau bahkan berhari-hari tidak makan. Kemudian juga yang berikutnya menumbuhkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa hikmah dan juga ketentuan daripada puasa. Oke, teman-teman, selain puasa, biasanya juga di bulan Ramadan kita melaksanakan salah satu ibadah sunnah, yaitu sholat tarawih. Apa sih sholat tarawih?
Tarawih ini berasal dari kata roha, yang artinya istirahat atau lega. Kemudian apa sih makna daripada sholat tarawih? Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang biasanya dilakukan atau yang dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jadi dilakukannya setelah sholat isya. Kalau sebelum sholat isya itu bukan sholat tarawih. Dan juga dilakukannya hanya pada bulan Ramadan. Kalau di bulan lain setelah sholat isya, sholat sunnah berikutnya, kalau bukan di bulan Ramadan itu bukan sholat tarawih. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sholat tarawih ini adalah ibadah sunnah tapi yang sangat dianjurkan, bahkan hampir mendekati wajib. Kemudian jumlah rakaatnya, nah ini ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8 rakaat. Ya, semuanya betul dan ada dalilnya. Nah, kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang salah adalah yang tidak sholat tarawih. Nah, ini teman-teman beberapa hal tentang puasa dan juga sholat tarawih. Oke, next.